Halo, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Kita ketemu pembelajaran daring pagi hari ini. Mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung masihan, kemudian makna daripada persatuan dan kesatuan serta manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anakku sehat semua tetap. Kemudian sebelum kamu belajar, kamu harus tetap berdoa. Terima kasih. Hari ini kita akan masuki yaitu membaca senyap atau membaca intensif. Pengertian daripada membaca senyap atau membaca intensif adalah kegiatan membaca dengan meminalkan suara sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi dan menyelami apa yang kita baca. Jadi suaranya tidak ada, hanya di dalam hati dia. Itulah membaca intensif. Kita akan membaca intensif, teksnya yaitu judulnya Tari Kipas Pakarena. Di bukumu ada di halaman 51. Silakan kamu baca dia, membaca senyap atau intensif. Tidak ada suaranya di dalam hati dia. Karena kamu sudah kelas 4, membaca senyaplah kita sekarang. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu membaca nyaring, ada suaranya kuat-kuat. Jadi pagi hari ini kita membaca intensif atau membaca senyap. Suaranya itu dikecil kali. Nah, tadi kita sudah membaca senyap daripada Tari Kipas Pakarena. Sekarang tugas adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut, kemudian buat dia dalam peta pikiran. Peta pikiran dia berarti ada diagram. Ya, ada diagramnya. Yang menjadi pokoknya, permasalahannya itu adalah gagasan pokok yang ada di tengah. Sekarang kita lihat paragraf pertama, ya. Kita baca itu paragraf pertama itu ada 2 kalimat, ya. Jadi kedua kalimat itu, kalimat pertama itu dia kalimat apa? Kalimat utama. Dari kalimat utama itulah nanti kita akan memperoleh gagasan pokok. Yang lain itu adalah gagasan pendukung. Jadi yang menjadi kalimat utamanya adalah Tari Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Gua Sulawesi Selatan. Sekarang masuk kita paragraf kedua. Ya, paragraf kedua. Paragraf kedua itu juga dia hanya 2 kalimat, ya. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Ada 2 kalimat dia. Kalimat pertama lah yang menjadi kalimat utama. Dari kalimat utama itulah nanti kita akan peroleh gagasan pokoknya. Nah, di situ berarti kalimat pertamanya kisah berasal, ya. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Longing atau negeri Kayangan dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Dan yang lain adalah kalimat penjelas. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga itu terdiri dari, lihat ada 3 dia, ya. 3 paragraf, 3 kalimat. Dan kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Lihat ada 3 kali, 1, 2, 3. Jadi nanti dia gagasan pokoknya itu kita ambil dari kalimat utama, yaitu awal paragraf dan di akhir paragraf di situ. Bagaimanakah kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tanpa kita baca secara intensif? Kita harus membacanya secara seksama supaya paham mana dia yang utama, mana dia yang menjadi pendukung atau yang menjelaskan kalimat utamanya itu. Jadi tugasmu sekarang adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram. Kita hidup penuh dengan keberagaman. Ya, di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda-beda. Di sekolah pun kita mempunyai teman yang berbeda-beda, ya. Di masyarakat pun kita mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Berbeda-beda kita semua. Tetapi perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Akan indah dia kalau ada persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan itu? Apa makna persatuan dan kesatuan itu? Nah, lihatlah video cuplikan tersebut. Kita perhatikan videonya bagaimana mereka bersatu
sehingga ikan hiunya tidak bisa menerkam mereka. Lihat video kedua. Itu adalah semut. Bagaimana mereka menghadapi musuh itu. Diberitahukan kepada teman lainnya. Mereka membentuk suatu formasi. Kemudian lihat video ketiga. Bagaimana mereka menghadapi musuhnya. Bersatu mereka. Habis semua bulunya gara-gara kakinya. Kita lihat video yang keempat, yang terakhir. Ada yang menyapu dalam sebatang lidi dan ada yang menyapu dengan kumpulan. Inilah kita dari sini. Tadi kita sudah tahu apa makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu membuat kita semakin kuat. Walaupun berbeda beragam suku bangsa, kita harus tetap bersatu. Kita lihat itu video yang menyapu dengan satu lidi, dengan banyak dikumpul lidinya disatukan. Dapatkah menggunakan sebatang lidi untuk menyapu? Dia bisa tapi susah. Jika kita menyatukan banyak lidi dalam satu ikatan, maka akan tercipta kekuatan yang besar dan akan lebih mudah untuk mengumpulkan sampah dibandingkan yang satu tadi. Jadi ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi persatuan itu ya artinya boleh satu, kesatuan atau padu. Sedangkan kesatuan itu namanya utuh. Ya. Jadi dari sini, dari pengertian ini nanti kita peroleh yaitu persatuan dan kesatuan, yaitu kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu yang utuh. Bermacam-macam mereka tapi satu, sehingga mereka utuh. Cara mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ada beberapa cara. Satu, yaitu menjaga kekompakan. Kita harus kompak antara satu dengan yang lain. Dua, tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri. Artinya tidak egois. Kalau itu, supaya bisa persatuan dan kesatuan terwujud. Tiga, menghargai perbedaan. Ini dia cara menjaga mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apa manfaat persatuan dan kesatuan itu? Mengapa kita lakukan? Berarti ada manfaatnya. Satu, keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi lebih kuat. Kalau kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat. Dua, dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Demikianlah makna persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan anakku mengerti. Terima kasih.